perjalanan bisnis yang begitu panjang 11 tahun ya, saya tuh nggak kerasa tiba-tiba udah 11 tahun ya. Bagi saya tuh ada beberapa kesalahan yang bagi saya itu kalau saya note, oh harusnya nggak saya lakukan gitu loh. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama dengan Mas Rafli Egy selaku pendiri dan founder Gendis. Apa kabar? Oke Pak. Mas Rafli. Baik Pak. Senang bisa hadir di podcast SI Indonesia. Kita mau gali nih mengenai brand yang Mas Rafli dirikan, yaitu Gendis. Bisa cerita sedikit nggak produk apa? Jadi sebenarnya Gendis ini ada ceritanya ya. Tahun dulu tuh kami itu kan sebenarnya kami udah punya perusahaan sendiri ya, di bidang skincare juga tapi di baby, brandnya Nubico. Nah kami juga di situ ada brand seperti New Forest ya, terus ada Numa juga. Nah perusahaan ini tuh sebenarnya beda perusahaan nih, yang sama Gendis ini beda. Nah pas perjalanan ini kami pas perjalanan ada partner nih dari manufaktur tertarik, gimana kalau kita join bareng gitu loh. Nah pas join bareng ini sebenarnya kita belum belum tahu mau buat produk apa. Jadi kerjaannya itu ngiklan ya, ngabisin produk pabrik boncos. Itu nggak ada produknya kan, belum clear ya, belum apa yang mau dibuat, tapi kita riset terus. Nah selama 8 bulan itu saya sama Rico partner saya itu riset apa aja yang bagus. Nah waktu itu tuh celutulah ide dari Rico nih. Jadi memang partner saya ini Rico ini kan lebih ke kreator ya Pak ya. Kalau saya kan developernya. Jadi kalau kreator itu dia punya tuh ide waktu itu, belum ada nih feminine hygiene yang ada aroma ya. Nah idenya dia ini biasanya tuh kalau gak dia istrinya nih. Nah terus oke lah kita coba tes. Oh ternyata tes bagus Pak. Tes bagus, tapi ternyata membuat itu ada request khusus yang menyebabkan lama. Contoh pas ide awal muncul itu kita Rico request tuh, Pak ini harus food grade nih Pak gitu. Food grade itu korelasi baiknya adalah aman Pak ya, konotatifnya kalau ceritanya Rico kan bisa dijilat. Tapi kan sebenarnya itu bahasa marketing ya, kita kan bicara ada fitur ada benefit ya. Bahasa marketing dari sebuah benefit ya bisa dijilat itu kan konotasi sebenarnya kita bicara menyentuh, karena segmentasi Gendis waktu itu suami istri ya, kita bicara bahasa suami istri ya Pak, marketing atau tapi kalau kita bicara fitur benefit itu kan bagian dari fitur. Kita minta bahan baku yang dimana food grade, terus akhirnya benefitnya ya tentu aja saking amannya sampai bisa dijilat kayak gitu ceritanya. Nah akhirnya tuh karena minta itu agak lama tuh, karena kan kita tidak menggunakan fragrance, nggak menggunakan paraben, dan karena saking aman kan nggak boleh pakai itu Pak. Kita benar-benar uji terus. Yang susahnya di pH-nya, karena kan kita pakai flavor bukan fragrance. Flavor ibarat kayak istilahnya itu kan flavor itu kan makanan Pak. Jadi itu lama, akhirnya 8 bulan launching di bulan Maret. Saya ingat banget waktu itu launching pertama Fuji ya. Ingat banget kita ke rumah Fuji, launching, dia buat video pertama kali, boom lah di sana. Cuma memang pada saat itu awal-awal ingat banget sih pas sama Fuji itu keranjang kuningnya hilang. Awal-awal ingat banget. Terus jadi penjualannya belum optimal di awal, cuma pas di bulan April itu kita tumbuh cukup bagus lah. Itu cerita awalnya seperti itu Pak gitu. Nah kunci kesuksesan Gendis ini promonya melalui apa aja nih Pak? Jadi basicnya karena saya sama Rico selaku yang dimana kita ini kan menjalankan company-nya ya, itu kan basicnya tuh agensi Pak. Kami itu fokusnya agensi digital marketing, bahkan kami fokusnya kalau nggak TikTok, Shopee, Lazada, marketplace gitulah. Kami bahkan nggak paham offline Pak. Nah awal-awal kami makanya yang paling nomor satu kami lakukan itu kami fokus di Shopee, TikTok Shop ya, terus kita buat campaign-nya murni di sana. Jadi kalau TikTok itu kita gabungan dengan affiliate ya sama KOL, terus Shopee itu
karena digitalnya booming, orang mencari di Shopee, Shopee-nya kita optimasi, ada live, terus ada affiliate dan kawan-kawan sih. Jadi 2 channel ini yang paling powerful lah selama mungkin setahunan. Nah tapi kan 2025 ini kan kita udah masuk di offline ya sama SAI lah ya, ini masuk offline sama SAI yang dimana memang kita sudah mulai belajar nih, karena untuk memulai sebuah bisnis itu channel online itu jadi penetrasi paling cepat karena mereka mutar uangnya cepat, lakunya cepat. Tapi untuk loyalty saya rasa saya nggak pernah ketemu brand online itu yang dimana jualan online aja jangka panjang. Saya belum pernah ketemu. Kalau mungkin teman-teman nanti nonton podcast ada, itu mungkin saya nggak tahu ya. Cuma saya belum pernah ketemu. Bagi saya customer online dan offline cukup berbeda. Kalau offline tuh loyalty customernya cukup loyal, cukup panjang kan gitu loh. Tapi kalau online itu kalau nggak kita cari promo, aku lagi urgent banget. Nah artinya kami udah mengetahui itu dari awal sebenarnya, makanya kita nggak apa-apa kita push terus online, mentoknya berapa, terus sekarang kita baru jalan di offline itu sih Pak. Nah rencana ke depan untuk Gendis, apakah memang hanya ingin pasar Indonesia atau ada rencana ekspor juga Pak? Jadi gini, Gendis itu kan sebenarnya kami ya, sebenarnya kalau kita bicara as a corporate, kami itu Gendis itu pengen jadi salah satu brand ya yang pertama kali mau bicara penjualan e-commerce atau online secara global. Makanya kalau RAT kami tahun lalu itu judulnya kan From Local to Global. Nah insya Allah kita di bulan Juli udah ada di Malaysia nih, kita jualan melalui platform TikTok Shop dan Shopee. Goalsnya itu apa? Goalsnya sederhana, gini sih Pak, kalau kita bicara kita bicara jangan visi misi dulu, tapi kita bicara as a founder, kekuatan saya sama partner itu di online sebenarnya. Jadi kita mengetahui nih gimana konteks contoh bangkitin market di Malaysia, di Indonesia itu frameworknya sama aja, bedanya bahasanya sama regulasinya aja, cuma 2. Terus kita pengen contoh di Filipina katakanlah, bahasanya yang beda cuma bahasa sama regulasi. Nah kenapa kami bicara pengen global walaupun setahun, kita mikirnya ke arah operation online Pak, operation online aja. Nah kalau kita bicara offline kita tetap masih fokusnya di Indonesia. Nah perbedaan rencana kerjanya seperti itu. Nah kalau bicara global sebenarnya, kalau dari ya biasa kita partneran selalu ngomong kan, bro ini enaknya kemana dulu. Sebenarnya kalau partner saya Rico tuh pengennya langsung ke US, tapi US kan ada masalah tuh, masalah tarif Trump dan kawan-kawan. Artinya kalau tarif Trump itu 30% ya, berarti kalau kita impor ke sana tuh biaya karena 100.000, jadi 130.000 kan berarti kan. Kami belum berani, belum tahu. Tapi kalau ditanya pasar terbesar online US Pak. Jadi kalau di luar itu Pak, e-commerce itu udah agak beda sama Indonesia. Jadi luar itu kalau buat e-commerce itu udah global Pak. Contoh SAI nih, mau buat e-commerce itu mainnya udah nggak lokal, udah langsung global. Nah itu di luar kayak gitu, makanya omsetnya e-commerce luar itu $100 juta gitu setahun. Jadi bukan main-main ya. Nah itu di Indonesia belum ada. Nah kami merasa kayak punya postur bisa ke sana sebenarnya. Makanya kami mau coba di Malaysia dulu di bulan Juli insya Allah gitu sih Pak. Mas Rafli mungkin ada kendala dalam mengembangkan produk baru, apalagi juga istilahnya boleh dibilang nih kategori yang juga baru ya dengan feminine hygiene dengan fragrance ini. Nah ada nggak sih kesulitan memperkenalkan produk ini? Yang pertama tuh tentu aja sangat banyak ya Pak ya kesulitan ya. Jadi membangun sebuah brand terus kita masuk di kategori yang niche ya. Ini kan kita bicara subkategori ya. Kategori feminine hygiene kita masuk di sweet aromatic feminine hygiene. Tapi sebenarnya masuk di kategori seperti ini tuh sebenarnya challenge banget. Pasarnya nggak besar, kita masuk karena risetnya bagus. Kalau kita masuk skincare, kami belum punya risetnya gitu loh. Terlalu berdarah-darah lah. Nah kalau ditanya challenge-nya apa? Challenge-nya itu kita menjadi orang yang meng-create demand. Jadi kita mencoba untuk membujuk orang yang belum pernah membeli Gendis atau mencoba bahkan belum coba feminine hygiene jadi feminine hygiene, nyoba feminine hygiene itu kan nggak mudah Pak. Di data aja bahkan pengguna Gendis 30% Pak, mungkin lebih sekarang itu belum pernah menggunakan feminine hygiene.
bukan dari kompetitor loh. Berarti kan ini dari orang yang belum pernah pakai. Nah, itu tuh itu cost of doing-nya, acquisition-nya tinggi banget, Pak. Maksudnya kita membutuhkan resource itu sebenarnya. Kalau makanya saya nggak kaget ya. Kalau dulu kan saya jadi saya ceritain mentor saya kan dulu profesional di sebuah perusahaan susu ya. Itu kan strateginya tuh oke, riset lulus produksi susu itu disebar dulu distribusi baru dimarketingin dievaluasi setahun. Nah sedangkan kita ini kan start dari UKM, startup lah, cashnya nggak semuanya itu kayak itu ditarik setahun, cashnya dari month to month gitu. Artinya yang kita bisa lakukan itu edukasinya pasti melalui online. Tapi challenge-nya apa? Challenge-nya itu pasti cost akuisisi tinggi pasti karena udah niche, kita perlu edukasi. Jadi dua hal ini yang membuat challenge banget sih untuk mengedukasi market ini. Yang kedua tentu aja edukasinya yang nggak mudah itu kan sebenarnya orang pengguna feminine hygiene tuh kebanyakan itu wanita yang sudah menikah. Nah, yang wanita belum menikah itu sedikit banget yang menggunakan karena ke-awareness itu biasanya datang ketika sudah menikah, Pak. Nah, behavior itu yang memang jadi kita semakin merucut nih, udah feminine hygiene pasarnya udah menikah. Kayak gitu tuh. Dan kalau ngomong challenge kita itu adalah mengedukasi orang-orang yang belum pernah menggunakan itu sih, gitu Pak. Okay. Nah ini pertanyaan terakhir, Mas Rafli, saya pernah mendapatkan award ya kalau nggak salah Young Entrepreneur Award ya, kalau nggak salah gitu. Ya. Kapan itu? Ada di suatu artikel saya ngeliat pernah mendapatkan award apa itu ya. Paling dulu zaman saya usaha kafe kayaknya, tapi bangkrut. Nah ini yang menarik kan, boleh dibilang Mas Rafli masih under 40 ya, dan berani istilahnya menciptakan brand sendiri dengan Mas Riko sebagai partnernya. Nah mungkin bisa sedikit sharing ke anak-anak muda zaman sekarang nih, gimana nih istilahnya dengan keberanian Mas Rafli menciptakan ini, sehingga mereka mungkin anak-anak muda juga mungkin kedepannya saya juga harus berani nih mengikuti jejak Mas Rafli. Jadi mungkin saya mungkin tarik sedikit ya. Jadi saya ini kan sekarang sudah istilahnya berarti kalau di Note itu sudah 11 tahun bisnis, Pak. Jadi saya mulai bisnis 19 tahun. Partner saya Rico itu juga dari SMA juga udah bisnis. Jadi kami berdua memang start bisnis itu dari muda kan. Jadi saya tuh bisnis dari 19 tahun dan saya pertama bisnis waktu itu ternak itik. Saya bisnis pertama saya, Pak. Bangkrut 6 bulan. Terus saya buka kafe, Pak. Dulu ada di Malang Mojimajo. Itu old school banget lah, 2014 sampai 2017. Bangkrut, Pak. 2017 sampai 2019 saya buka bis distribusi kayak SAI tapi snack. Sebenarnya nggak bangkrut kalau nggak ada pandemi. Pandemi bangkrut lagi, Pak. Alias bangkrut itu sebenarnya kalau saya bangkrut itu kan sebenarnya saya memutuskan tutup. Rugi wajar bisnis ya. Tapi ketika kita memutuskan tutup kan bangkrut. Nah, akhirnya 2020 akhir 2021 awal saya lupa, saya sama partner kakak saya sama Riko sama teman saya buat agensi. Nah, perjalanan bisnis yang begitu panjang 11 tahun ya, saya tuh nggak kerasa tiba-tiba udah 11 tahun ya. Kalau ditanya teman-teman yang mungkin masih muda pengen bisnis gimana, bagi saya itu ada beberapa kesalahan yang bagi saya itu kalau saya note, harusnya nggak saya lakukan gitu loh. Yang pertama itu yang paling yang paling kena itu adalah kita kadang itu lupa tujuannya. Sebenarnya bisnis itu hanya kendaraan, Pak, bukan sebuah aku tujuanku berbisnis, tapi kendaraan. Nah, objektifnya apa? Objektifmu mungkin kamu pengen, kalau kita bicara not wealthy ya, maksudnya wealthy bukan kekayaan, kita bicara kebijaksanaan atau value. Kita pengen memperkerjakan orang, terus kita pengen membuat sebuah brand yang dibanggakan, itu kan value. Tapi ada juga yang objektifnya sifatnya materi, Pak. Saya pengen dapat 1 miliar pertama, saya pengen dapat 10M dan kawan-kawan. Saya ngomong kayak gini apa adanya karena Gen Z sekarang kayak gitu tuh, Pak. Dia dipush oleh lebih ke materi mungkin daripada value ya. Tapi ngomong apa adanya ya. Nah, tidak apa, nggak ada yang salah juga. Artinya, nah tapi yang harus kita luruskan sekarang ini, apakah kita harus mulai berbisnis jika tujuan kita uang? Enggak juga. Nah, kenapa?
kita bisa juga lebih cerdas, kita bisa kerja membangun karir, kita jadi content creator atau affiliate, solopreneur sendirian, terus kita uangnya kita tabung, kita ngirit, sukses Pak. Maksudnya sekarang banyak variasi kerjaan yang dulu saya nggak ada, kayak affiliate, content creator itu kan juga menghasilkan uang yang nggak cukup, yang malah lebih banyak daripada bisnis kadang. Nah sebenarnya pilihannya lebih banyak sekarang, tergantung sekarang kita mau milih posisi risiko yang mana. Nah untuk di konteks kita pengen membuat sebuah perusahaan yang mempekerjakan banyak orang, bermanfaat, buat brand yang dibanggakan, ini dua hal part yang berbeda. Nah akhirnya kita harus memilih nih buat perusahaan membangun sebuah brand atau dagang, itu sama-sama value dapat semua atau nah kalau tujuan itu kita mau company, cuma harus dimengerti, di-note banget bahwa gini, membangun sebuah perusahaan itu perjalanan panjang, kayak kita bangun jalan tol Pak ya. Bukan kayak kita nanam jagung 3 bulan ada hasil ya. Jadi kalau kita nanam jagung 3 bulan ada hasil, oke, selesai. Nah masalahnya apakah anak muda sekarang sekuat itu? Godaan untuk berfoya-foya itu tinggi lah ya. Maksudnya berfoya-foya itu kayak konsumtif ya. Sekarang kan konsumtif banget Pak. Ya, betul. Bapak jualan skincare pasti paham lah. Ya. Di rak ini Pak ya, di rak rias ya, dimanapun dulu istri Bapak mungkin cuma 1-2, sekarang penuh Pak. Kan sekarang penuh banget kan. Meja kantor juga dipakai untuk rias ya. Bayangin, itu semua orang seperti itu Pak. Mungkin saya juga, tapi kita kan harus memfilter beberapa hal lah. Baik lagi apakah anak zaman sekarang cocok untuk seperti itu. Nah bagi saya bijaknya itu kita harus bertanya pada diri sendiri, nanti teman-teman semua goalsnya apa dulu. Kalau goalsmu saya pengen bermanfaat, bangun bisnis, membangun legacy gitu ya. Terus kita bisa turun temurun, mempekerjakan orang banyak. Bangun bisnis gak apa-apa, cuma kamu harus tahu journey-nya panjang. Kamu harus benar-benar paham brand dibentuk. Saya penggemar kayak sepatu Nike, Apple, saya kan baca bukunya ya yang Phil Knight Shoe Dog. Itu kan Nike setelah 15 tahun baru dia beli rumah yang proper untuk dirinya, jadi lama kan. Walaupun perusahaannya udah bernilai 1 triliun pada saat itu. Nah itu berlaku juga sebenarnya. Dan apakah sekarang generasi sekarang itu mau melakukan itu loh Pak. Itu yang jadi note. Tapi makanya bijaknya itu kita bertanya dari sendiri. Oke, aku ini tipikal seperti apa? Tipikal nggak mau ribet, kamu bisa jadi solopreneur, affiliate, content creator, kamu jual produk digital, terus ataupun kamu jadi affiliate aja, produknya dikirim dari orang, itu sudah menghasilkan sebenarnya. Kalau objektifnya legacy beda lagi. Mungkin itu sih Pak, kalau dari saya pemikiran saya seperti itu. Siap. Terima kasih. Oke, atas sharingnya Mas Rafli. Betul. Siap. Demikian podcast kali ini bersama Mas Rafli Egy, pemilik dari brand Gendis. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan kepada calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.